Namun kawan-kawan Duryudana mengatakan bahwa upacara itu menyamai kebesaran upacara-upacara yang telah pernah dilaksanakan oleh Yayati, Mandata, Barata, dan lainnya. Ya, kawan-kawan Duryudana adalah para penjilat yang suka mencari muka tukang puji dan tukang gunjing. Kesempatan seperti itu pasti mereka gunakan untuk menyanjung, menina bobokan, bahkan menghasut Duryudana. Karena misalnya mengatakan kepada para pendukung Duryudana bahwa upacara Raja Suya yang akan diadakan Duryudana ditunda karena Pandawa belum dimusnahkan dan ia belum membunuh Arjuna seperti biasa, karena berkata dengan congkak, "Sebelum aku dapat membunuh Arjuna, aku bersumpah tidak akan makan daging dan minum minuman yang memabukkan. Aku juga tidak akan menolak permintaan kawanku siapapun. Inilah sumpahku." Demikian karena bersumpah dalam pertemuan keluarga Kurawa. Anak-anak Destarasa merasa beruntung karena memihak mereka. Mata-mata Pandawa melapor tentang sumpah karena kepada Pandawa. Lalu Yudhistira menanggapi itu sebagai sesuatu yang sungguh-sungguh berbahaya, karena ia tahu karena adalah ksatria sakti yang mahir menggunakan segala macam senjata. Pada suatu malam Yudhistira bermimpi semua bintang di hutan itu datang kepadanya dan memohon agar mereka dilindungi, dan jika mungkin Pandawa pindah dari hutan itu pagi harinya. Ketika terjaga, Yudhistira merasa bahwa mimpinya itu adalah firasat buruk, bertanda akan adanya bahaya. Rasa kasihnya kepada binatang-binatang hutan mendorong mengambil keputusan untuk meninggalkan hutan itu. Pada suatu hari, Resi Durwarsa dan 1000 pengikutnya menemui Duryudana. Duryudana sudah mengetahui sifat Resi Durwarsa yang suka menguji dan mencari-cari kesalahan orang. Duryudana menerima rombongan tamu itu dengan sangat hati-hati. Ia sendiri yang melayani Resi Durwarsa dengan ramah tamah. Puas atas sambutan Duryudana, Resi Durwarsa mengizinkan Duryudana meminta satu anugerah. Duryudana tidak melewatkan kesempatan itu. Dengan pikiran agar Resi itu mencari-cari kesalahan Pandawa, ia berkata, "Wah, Bapak Resi yang kami hormati, kami merasa mendapat restu luar biasa karena kedatangan Bapak ke sini. Sambutan dan jamuan yang kami hidangkan hanya sederhana. Saudara-saudara kami Pandawa ini sedang mengembara di hutan. Mohon Bapak Resi meluangkan waktu untuk mengunjungi mereka dan membuat mereka senang karena merasa direstui." Kemudian Duryudana mengusulkan hari untuk berkunjung ke hutan. Hari itu ditentukan setelah memperhitungkan kapan persediaan makanan Pandawa habis, dan karenanya mereka pasti tak bisa menjamu Resi Durwarsa dan 1000 pengikutnya. Dalam keadaan demikian, Pandawa akan mendapat kutuk pasti dari sang resi. Resi Durwarsa menjawab, "Baiklah, kalau itu permintaanmu, aku akan mengunjungi Pandawa di hutan pada hari yang telah engkau tentukan." Bukan main senangnya hati Duryudana mendengar jawaban sang resi. Pandawa pasti takkan sanggup menerima tamu sebanyak itu dengan sambutan penuh kehormatan dan hidangan mewah melimpah. Dan jika Resi Durwarsa marah, ia pasti melancarkan kutuk pastu yang mengerikan terhadap Pandawa. Demikian yang dibayangkan oleh Duryudana. Seperti diharapkan oleh Duryudana, Resi Durwarsa bersama pengikutnya pergi ke tempat Yudhistira. Sampai di
sana kira-kira pada saat makan siang. Waktu itu Pandawa baru saja selesai makan. Mereka mengucapkan selamat datang kepada rombongan Resi Durwasa. Dengan penghormatan sepatutnya Resi itu berkata, "Kami ingin membersihkan badan dulu di sungai. Kami akan kembali ke sini kira-kira waktu makanan telah siap. Kami sudah lapar." Setelah berkata demikian, Resi Durwasa pergi mandi ke sungai bersama pengikutnya. Selama mengembara di pengasingan secara teratur, Yudhistira selalu bersemedi dan bertapa. Brata dalam semedinya, Batara Surya mengunjunginya dan menganugerahkan tempurung berisi bahan makanan sambil bersabda, "Bahan makanan dalam tempurung ini akan cukup untuk kebutuhan kalian sehari-hari dan akan memberi kekuatan kepada kalian selama 12 tahun dalam pengasingan. Isi tempurung ini takkan habis sebelum semua orang dan Drupadi makan. Dalam tradisi tamu harus dipersilakan makan lebih dahulu. Lebih-lebih jika dia Brahmana. Sesudah tamu giliran tuan rumah dan yang terakhir adalah istri atau ibu anak-anak." Tetapi ketika Resi Durwasa tiba di tempat pengasingan Pandawa, semua orang sudah selesai makan dan makanan sudah habis. Drupadi menjadi bingung sebab pengikut Resi Durwasa berjumlah 1000 dalam keadaan demikian. Drupadi berharap Krishna datang menolongnya. Berkat kebesaran Krishna tiba-tiba muncul dan langsung berkata, "Aku sangat lapar, bawakan makanan untukku sedikit." "Tidak apa, asal ada yang bisa dimakan, setelah itu baru kita bicara." Drupadi kaget, tak tahu harus berbuat apa kecuali berterus terang bahwa makanan telah habis sama sekali. Ia mengaku sangat mengharap kedatangan Krishna untuk menolongnya menjamu Resi Durwasa dan 1000 pengikutnya. Saat ini mereka sedang mandi di sungai. Krishna tetap berkata ia lapar dan ingin makanan sekadarnya. Untuk membuktikan bahwa memang sudah tidak ada makan, Drupadi mengajak Krishna ke dapur untuk melihat sendiri. Krishna melihat ada kerak nasi dan sisa sayur lekat di dasar tempurung. Setelah Krishna makan kerak nasi itu dan sisa sayur, Drupadi berkata, "Aku malu, belum sempat membersihkan alat-alat dapur." Kemudian Krishna menyuruh Bima menjemput Resi Durwasa dan mengatakan bahwa makanan telah siap. Tetapi Bima bingung sebab ia tahu tak ada lagi makanan untuk Resi Durwasa dan pengikutnya. Mungkin Resi itu akan marah dan merasa dihina, tetapi Bima selalu patuh kepada Krishna. Meski hatinya cemas, ia tetap pergi menjemput Resi Durwasa untuk menyampaikan pesan Krishna. Mendengar bahwa Krishna ada di situ, Resi Durwasa dan pengikutnya merasa bersyukur dan senang. Tiba-tiba saja rasa lapar mereka hilang. Selesai membersihkan badan, mereka berduyun-duyun menemui Krishna dan bersujud menyembahnya. Berkatalah Resi Durwasa, "Kami datang kemari untuk meminta makan kepada Yudhistira, tapi engkau yang kami muliakan ada di sini, dan itu menyebabkan kami tidak lapar lagi. Kami bahagia, restui dan berkatilah kami oleh putra Basudewa." Mereka lalu memohon diri untuk pulang. Resi Durwasa dan pengikutnya menganggap Krishna sebagai sang pembimbing yang maha bijaksana. Mereka bersyukur bisa bertemu dengannya dan karena itu tidak merasa lapar lagi. Itulah makna sabda Batara Surya kepada Puntadewa bahwa dalam keadaan apapun
akan selalu bersamanya. Yudhistira memberi petunjuk dan menguatkan imannya dalam menghadapi penderitaan dan kesengsaraan.